Informasi saja sebelum kita melanjutkan. Selama perkuliahan ini saya melakukan perekaman kegiatan menggunakan aplikasi Pastun di laptop saya, sehingga apapun yang kita lakukan di laptop selama perkuliahan ini terekam, dan insya Allah nanti akan saya sharekan melalui YouTube channel di akhir kegiatan. Yang tadi pagi aja saya upload tapi kayaknya gagal nih, baru 70%, tapi karena mungkin webinar juga, kemudian saya juga ngikuti diklat calon pengawas, jadi ini satu laptop ada beberapa cabang, akhirnya mungkin nge-lag ya, dan akibatnya tadi upload YouTube yang kelas pagi itu nggak masuk, gagal. Oke, nanti malam nanti saya uploadkan yang pertemuan ini. Jadi diinformasikan sebelum memulai, selama perkuliahan 120 menit ini saya rekam, dan insya Allah Bapak Ibu bisa melihat rekamannya melalui YouTube channel yang nanti saya bagikan. Baik, sudah terlihat ya PPT saya Bapak Ibu? Kita mulai saja. Terlihat tidak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya banggakan Bapak Ibu mahasiswa UT kelas B ya. Oke, sebentar. Kelas B yang ujungnya sebentar takut ketuker nih. Ujungnya 007 ya. Sebentar Bu. Mana ya? Sebentar lagi. Oh, ini dia. Ini Dorius nih. Oke. Nama mahasiswanya dimulai dengan Ibu Amalia, betul? Betul ya? Bukan, Bu. Abdullah Sofyan kalau nggak salah deh. Abdullah Sofyan. Oh, bukan. Tapi ini belakangnya kelasnya 007. Betul nggak? 20007 kelasnya. Waduh, jangan-jangan ini salah. Udah, nanti deh sambil jalan. Tapi Ibu yakin Ibu harus bertemu dengan saya mata kuliah pengantar pendidikan ABK? Oke, nanti sambil jalan ya, kita kenalan. Baik. Karena ini awal pertama, tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan guru-guru hebat, guru-guru pembelajar yang terus menggali ilmu. Sudah S1 pengen lagi S yang lain. Wah, pokoknya S semuanya. Oke, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Sebelum itu, pada pertemuan pertama ini, webinar kita yang pertama ini, perkenalkan, nama saya Uningsih. Saya akan membantu Bapak Ibu dalam 8 pertemuan dalam mempelajari boleh di mute Bapak atau Ibu, nanti kita gantian, dalam PDGK 440 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kali pertama perkuliahan kita. Mungkin program perkuliahan kita hari ini insya Allah kita akan berjalan di waktu kurang lebih 120 menit, karena kita masuknya agak sedikit telat karena Bapak Ibu tadi masih ada dalam kelas. Saya tadi sendirian, saya kok sendiri ya. Saya coba keluar lagi, khawatir kalau sendirian salah klik link ya. Kok sendirian saya keluar lagi, kemudian saya masuk lagi, ada teman kita 2 orang. Nah, makanya saya agak, oh ya udah betul nih, saya masih bertanya-tanya. Ini kita karena molor waktu, nanti mohon maaf, nanti penyelesaiannya juga mungkin agak molor lagi, karena kita harus bertemu dalam 120 menit. 60 menit pertama kita akan melakukan pendahuluan cukup panjang karena ada kegiatan orientasi tutorial atau belajar mandiri dan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Kemudian nanti kita akan berjibaku
berjibaku kita membahas modul 1 dan nanti kita baru nanti penutup. Baik, itu rangkaian kegiatan kita. Untuk memulai kegiatan, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim, marilah kita mengucapkan basmalah. Untuk yang non muslim silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa bertatap maya dalam kegiatan webinar. Tadi alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan banyak belajar. Yang pertama 60 menit pertama, mudah-mudahan nggak sampai 60 menit agar pukul 17 bisa selesai. Yang pertama akan kita lewati yaitu mereview, mengingat kembali bagaimana kita atau Bapak Ibu semua mampu belajar secara mandiri dan tutorial secara efektif dan sistematis. Karena UT itu adalah universitas negeri yang tentunya harus menjaga kualitas pembelajaran, karena berdasarkan analisis dan observasi ternyata yang lulus CPNS, kemudian yang banyak yang lulus CPNS dan PNS yang terjadi di akhir-akhir tahun ini kebanyakannya adalah mahasiswa UT. Artinya secara kualitas mahasiswa UT itu sangat bagus ya gitu. Nah, oleh sebab itu UT itu harus menjaga marwahnya agar pembelajarannya tetap berkualitas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tepis anggapan bahwa masuk UT itu gampang masuknya, sulit keluarnya. Sebetulnya bukan sulit, tetapi harus belajar. Karena untuk menjaga kualitas itu tentunya harus belajarnya bagaimana? Belajarnya mandiri. Untuk saat ini, karena di masa pandemi menggunakan webinar. Nah, di samping webinar, ini webinar juga menggunakan LMS. Nah, untuk web kita melakukan perekaman, baik itu perekaman yang dilakukan secara aplikasi dalam Microsoft Teams. Mungkin di Microsoft Teams di sebelah mana ya, ada kedip-kedip warna merah Bapak Ibu. Nah, ini artinya sistem sudah merekam pergerakan kita. Jadi kalau yang tidak hadir nggak bisa ngaku-ngaku hadir. Kalau misalnya tutornya tidak memberikan motivasi juga tidak bisa terlihat. Jadi karena ini terekam dalam sistem. Di samping sistem juga saya secara pribadi juga menggunakan rekaman karena saya ingin memfasilitasi teman-teman apabila ingin mengulang. Wah, saya tadi mah sambil nundutan tuh apa ya? Sambil ngantuk-ngantuk. Jadi saya nggak dengerin, saya mau dengerin lagi nih pertemuan tadi itu apa aja. Wajah saya ada nggak ya gitu kan? Wajah saya secantik apa ya? Apakah saya ditutup terus gitu kan? Jadi nanti terekam dan nanti akan di-sharekan di YouTube channel. Itu Bapak Ibu, dan nanti di LMS ini juga ini terekam betul ya Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu. Dan informasi untuk webinar kita ini, kalau dulu saya selaku tutor wajib menyetorkan nilai, absen, catatan, administrasi tutorial atau disebutnya kami KIT ya. Kit tutorial itu di minggu ke-8 ya, maksimal minggu ke-9 sudah tersetorkan. Nah, sekarang jadi kami dibayar honornya itu per akhir tutorial. Nah, sekarang dibagi 2 termin. Kami memiliki kewajiban menyetorkan nilai pertemuan 1, 2, 3 dan 4. Tugas tutorial ke-1, absennya, catatannya semua harus diupload ke dalam laman tutor di minggu ke-4. Oleh sebab itu, tidak ada waktu bagi kami untuk membantu mahasiswa yang tidak hadir menjadi hadir, atau membantu mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas tutorial menjadi mengerjakan tugas tutorial, karena nilainya harus sudah disetor ke pihak UPBJJ di minggu ke-4. Itu semakin ke sini UT semakin menjaga kualitasnya, sehingga berbagai cara bagaimana meningkatkan keterampilan kami dalam tutorial maupun keterampilan Bapak Ibu untuk menguasai materi. Nah, untuk di LMS, nah ini saya coba share screen kan supaya Bapak Ibu nggak verbalisme. Saya izin stop share dulu yang ini.
Mudah-mudahan masih bisa ya. Bentar, saya cek dulu, khawatir. Oke, sebentar, saya cek dulu agar nanti terkoneksi. Oke, mudah-mudahan masih muter. Oke, alhamdulillah terkoneksi. Oke, saya ingin memperlihatkan apa namanya? LMS dulu. Apakah di kelas ini ada yang kesulitan untuk akses ke LMS? Sudah bisa semua? Sudah pernah semua? Halo? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, artinya nggak ada kesulitan. Baik, kalau tidak ada kesulitan, saya hanya ingin mengingatkan saja. Terlihatkah halaman LMS punya kita, punya UT? Oke, saya Lihat, ke Bu. MyCourse dulu. Ini kayaknya kelasnya bukan kelas Ibu. Ibu itu kelasnya 22.007 ya? Betul nggak? 007 ya, Bu? Betul nggak ya? PDGK 4407, Bu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini kelas Ibu. Nanti saya coba ini ya. Berarti di kehadiran nih, betul nggak ada nama Ibu? Kalau misalnya saya tadi kesalahan nama, jangan-jangan ada apa nih? Nanti kita ini ya. Kita cari reportnya dulu. Nah, ini. Ini apakah betul Ibu Amelia? Adakah Bu Amelia? Halo, Bu Amelia, boleh saya mau lihat wajah Bu Amelia? Iya, Ibu ada. Ada. Artinya saya nggak salah masuk ya. Ini oke, sebelum saya kenalan nanti saya ingin memperkenalkan LMS dulu supaya nyambung. Oke. Saya back dulu sebentar. Nah, oke. Ini adalah kelas LMS kita. Di LMS kita itu di kelas 4407. Nah, ini kode kelas Ibu nih. 220.007. Pokoknya kode belakangnya 007. Ini adalah kelas Ibu. Ini kelas LMS. Kalau ini yang kita lagi tatap muka, ini namanya kelas web. Ini kelas LMS. Nah, ini ada forum perkenalan. Oke. Di web nanti kita juga akan kenalan biar kita tahu wajah cantik nih. Ibu siapa nih yang wajahnya cantik, jadi tahu. Nah, tapi di LMS juga kita ada forum perkenalan. Nah, ini saya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Uningsih. Pengen tahu lebih dalam muka jeleknya, gaya jeleknya, kemudian apa yang akan saya bahas. Ini di forum perkenalan. Nanti Ibu tinggal ngepost aja. Ibu ngepost yang ada di sini ya. Jadi ngepost apa ya? Ngepost apa dengan mereplay. Nah, ini. Nah, Ibu jadi tinggal ngepost di sini aja. Jadi nggak usah bikin ruangan perkenalan sendiri, tetapi nge-replace dari ini masih 0 ya. Terlihat di layar belum ada yang kenalan di LMS. Nanti Bapak Ibu di forum kenalannya diklik kemudian di replay ya, di replay ya. RIPLLY dah pokoknya tulisannya di situ ya. Oke, nyambung sampai di sini Bapak Ibu? Nyambung, halo? Halo? Ya, Bu. Oke, pintar. Baik. Nah, ini di pendahuluan kita kenalan. Nah, kemudian ini adalah sesi ke-1. Di sesi ke-1 ada diskusi. Nah, kalau di webinar, nanti siapa yang berpendapat, siapa yang presentasi, siapa yang mengeluarkan pendapat, akan saya berikan turus atau checklist. Nanti siapa yang aktif, pastinya akan mendapatkan nilai keaktifan lebih tinggi. Nah, di LMS, keaktifannya akan terlihat dengan adanya keikutsertaan diskusi. Nah, di sini saya membuat ngepost ya, membuat post. Nah, ini pada sesi ini silahkan melakukan diskusi materi tentang orientasi yang saat ini sedang kita bahas dan materi modul 1 nanti akan kita bahas. Setiap mahasiswa wajib mengajukan pertanyaan. Nah, jadi mahasiswa harus mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan teman. Jadi makanya dilihat minimal 3 kali. Boleh 1 kali ngepost 2 kali menjawab pertanyaan atau ketiga-tiganya menjawab pertanyaan teman boleh. Nah, ini dengan mereplay. Nah, di sini ada tulisan REPLLY. Jadi Ibu tidak usah bikin tidak usah bikin forum sendiri untuk memudahkan. Jadi Ibu tinggal klik yang ini, forum replay. Nah, nanti Ibu akan
dipersilahkan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan teman. Kalau ini ada status teman, tinggal di replay yang ingin menjawab pertanyaan teman. Jadi ini forum diskusi minimal 3 kali. Bu, saya pengen lebih banyak lagi. Ya lebih banyak lagi nilai keaktifannya. Ini akan terekam di dalam LMS, gitu ya. Selanjutnya di sesi 1 juga Ibu sudah saya siapkan kehadiran. Nah, ini kalau untuk kehadiran nanti saya akan merekam berdasarkan absensi dan perkenalan nanti yang di forum web. Nah, kemudian ada tugas partisipasi. Nah, ini ada materi. Nah, untuk materi ini materinya adalah berupa PowerPoint. Jadi Ibu, nih yang sekarang saya sedang tayang PowerPoint yang tadi sudah ada di dalam LMS. Jadi tinggal buka aja. Nggak usah Bu, saya minta PPT-nya, nggak usah. Karena sudah ada di dalam LMS. Kemudian ada nilai partisipasi. Nah, di nilai partisipasi ini kan jumlah partisipannya semua ada 28. Nanti yang submit berapa orang? Yang ngasih ngepost tugas ya, modul 1 dan membuat peta konsep modul 1 dan modul 2 dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buatnya di Word, dirubah menjadi PDF ya. Kalau JPG jadikan PDF lah pokoknya ya, supaya bisa dipost ke sini. Kalau nggak salah nggak terlalu banyak ya ukuran filenya. Nanti silahkan dicoba aja di ini. Oke. Jadi seperti ini nanti akan bisa terlihat siapa akan bisa terlihat. Nah, ini contoh ya. Ibu Amalia. Nanti kalau Ibu sudah ngepost, saya tinggal ngelihat aja di sini. Membaca, melihat, menganalisis hasil pekerjaan Ibu, lalu saya memberikan nilai di sini. Grade out of 100 artinya saya akan memberikan penilaian di sini dan saya akan memberikan komentar di sini. Nah, komentar ini saya tulis nanti oleh Ibu bisa melihat apa yang komentar apa yang saya berikan seperti itu. Dan ini individu, jadi membuat peta konsep ini individu, gitu ya. Nah, ini untuk LMS. Selanjutnya saya kembali lagi ke kelas awal. Ke kelas awal. Nah, ini jadi saya sudah menyiapkan, silakan Ibu berselancar di LMS UT di sesi 1 dan sesi pendahuluan agar semakin mahir menggunakan LMS-nya. Itu mungkin tentang LMS. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Mangga. Sebelum melanjutkan, silahkan. Halo. 1, 2. Iya, Ibu. Oke, silahkan. Dengan siapa, Bu? Halo, dengan siapa, Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Cek sound. Oke, sudah sampai hitungan ketiga tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya artinya jelas. Insya Allah ditunggu di LMS-nya ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan dengan saya stop share dulu yang ini ya. Saya stop share dulu LMS karena tidak ada yang menanyakan. Saya akan kembali ke PPT yang tadi. Bentar ya. Oke, baik. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi itu ya Bapak Ibu, layanan pembelajaran mandiri tutorial secara efektif dan dalam sistem yang ada di UT. Ada WA group. Kalau WA tidak ada pengaruh penilaian. Ibu mau komen, mau nge-share apa, bercanda-canda nggak masalah. Jadi nggak ada kaitannya dengan nilai. Hanya untuk memudahkan komunikasi aja. Kemudian ada fasilitas tutor, ini Google Form atau Drive jika dibutuhkan. Kalau sudah cukup di LMS ya sudah di LMS aja. Kecuali kalau misalnya tidak terjangkau LMS-nya baru. Tadi tidak ada yang bertanya di LMS, artinya insya Allah nggak usah menggunakan fasilitas yang diberikan saya. Karena kalau Ibu ngirim pekerjaannya ke Drive, itu nggak akan kerekam oleh UT. Hanya kerekamnya oleh saya aja. Tapi kalau ngirim tugasnya ke LMS, pasti akan kerekam. Itu ya. Itu sistematika pembelajaran di UT. Baik, untuk lebih jelas Bapak Ibu, saya ingin paparkan dulu
Oh iya, saya lupa ini ibu yang selalu pegang kepalanya, takut copot. Ibu Nurul yang cantik jelita. Jadi kenal tuh Bu Nurul ya. Ibu Nur Mauli. Saya pengen absen dulu sambil saya kenalan ya. Kalau memungkinkan dibuka kameranya, kalau tidak memungkinkan cukup menyaut saja karena ada beberapa tempat yang memang tidak bisa apa namanya terkendala sinyal. Baik, saya ingin kenalan dulu dengan Ibu Amelia. Yang manakah Ibu Amelia? Bu Amel, Jackson. Bu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Suaranya lembut sekali. Pasti orangnya cantik. Iya. Oke. Lambai-lambai, dadah-dadah, hore-hore, Ibu Amelia. Manakah Bu Amelia? Hello. Bu Amel. Iya, Saya halo, ingin Ibu. kenal soalnya sama Bu Amel. Namanya, suaranya begitu merdu, lembut. Oke, Bu Amel, salam kenal. Iya, Ibu, salam kenal juga. Oke, dilanjutkan dengan Ibu Mona Lisa. Waduh, ini Bu Mona Lisa yang mana Bu Mona? Bu Mona. Wabarakatuh. Ah, Bu Mona, Ya, cantik sekali dengan kerudung merahnya. Salam kenal Bu Mona. Di SD mana, Bu? kenapa? Di SD mana, Bunda? Bu Mona. Ya, Bu Ningsih, saya di SDN Gembor 1. Oh, di Gembor. Oke, salam Ya, kenal. Salam buat salam kenal. teman-teman di Gembor. Ibu, Bapak apa ini? Mutolalah. Mutolaah. Ibu Mutolaah. Ibu atau Bapak nih? Ibu Mutala Ibu, Bu. Oh, Ibu. Ya, salam kenal Ibu Mutolaah. Silakan Bu, kenalan dulu boleh? Mama asal sekolah. Ibu Mutolaah mana? Jackson. Ibu, mangga Bu. Bisa saya lihat wajah Ibu yang cantik dengan suara merdunya. Bu Mutolaah. Sedang sibuk mungkin ya? Oke. Nggak apa-apa, nanti kita lebih kenal Bu Mutolaah ya. Saya Iya, ingin Bu. Udah dibuka. yang manakah gerangan? Penasaran mendengar suaranya yang merdu. Ya, saya Bu. Assalamualaikum. Nah, akhirnya Diko kelihatan juga si cantik jelita dari balik layar. Oke, salam kenal Bu Mutolaah. Dari mana Bu? Oke, kayaknya sinyalnya kurang bagus kali ya. Ya, Bu. Oke, Ya. kita lanjut. Ini apa nih? Ibu Sarilayati. Ibu Sarjiati. Ya Ibu, Ya, salam kenal Bu. salam kenal kembali Ibu. Bu Yati dari mana Bu Yati? Saya dari SDS Kuncup Mekar, Oh, Kuncup Priuk Mekar. Tangerang. Priuk Oh, Bu. oh ya, salam buat Kuncup Mekar. Sukses Iya ya. Ibu. Selanjutnya Ibu Siti Jubaidah. Ibu Siti. Ya, Bu Siti Jubaidah yang mana Kak? Oke, Bu Siti dengan kerudung merahnya. Ini kayaknya banyak yang merah nih, seragam merah nih. Apa janjian ya? Hari kuliahnya pakai merah, begitu kan kalau ibu-ibu detail ya. Ya, Bu Jubaidah di mana Bu Jubaidah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Saya mengajar di SDN Bugel 4, Bu. Oke. Kebetulan. Ya. Siap, keren Bu. Salam kenal. Bapak, Bapak atau Ibu nih? Ya. Bapak atau Ibu nih? Herianah. Ibu deh, Ibu Herianah. Yang manakah Ibu Herianah? Iya, Ibu. Ya, Ibu dari mana Bu Herianah? Dari Jatiung. Oh, Jatiung. Lemes sekali kalau udah sore ya, Bu. Tetap semangat, Bu. Oke. Ibu Keke, Keke Ramadan. Mana Bu Keke? Halo Bu Keke. Bapak, Bu. Oh, Bapak ya. Maaf Pak Keke ya. Panggilnya apa? Ya, Ibu. Oke, salam kenal Pak Keke. Oke. Ya. Mana tadi di sini, Pak? Oh, naik ke atas Bali, nih, Pak. Bu. Dari mana, Pak? Dari SDN Batu Ceper 1, Bu. Batu Ceper, ya, selalu ceper berarti kan. Oke, lanjut. Ibu Diana Fitriah. Halo, Bu Diana. Jackson. Bu Diana. Ya, Bu. Ya, dari mana, Bu? Boleh dilihat. Saya ingin melihat wajahnya.
Bu Diana. Saya mengajar di SDN 1 Bu ya. Oke, wajahnya Bu boleh diperlihatkan? Saya ingin kenal, takutnya ketemu di jalan nggak kenal dengan kita. Oke. Ya sudah Bu. Oke, siap. Iya. Salam kenal Bu Diana. Saya mengajar di SDN Batu Ceper 1. Masih Bu. Batu Ceper. Wah, sama dengan Pak Keke ya. Keke ya. Iya, satu Saya kecamatan. tinggalnya sama di Batu Ceper juga ya Bu. Oke, salam kenal ya Bu. Ibu Ya, R. Bu, ya, Bu, ini. Oke, Ibu R. Yayan. R. Yayan Kusyana. Mana Bu Yayan? Halo Bu Yayan. Bapak Bu. Oh Bapak, ya Allah. Pak Yayan, ayo mangga Pak Yayan. Halo Pak Yayan. Cek sound, adakah gerangan Pak Yayan? Mana suaranya Pak Yayan? Sepertinya masih dalam perjalanan mungkin ya Pak Yayan. Boleh dicolek. Ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelas siapa? Pak Keke Bu. Oh Pak Keke. Pak Keke colek Bu. Colek Pak Yayan. Ya Bu. Iya, Pak Keke ketua kelas, tolong colekin Pak Yayan. Jangan-jangan masih di mana? Nyari sinyal, naik pohon kelapa mungkin. Lanjut. Bapak Abdullah Sopyan. Mana Pak Abdullah Sopyan? Pak Sopyan. Diri Bu. Oh, alhamdulillah paling depan ini duduknya paling depan dari tadi. Pak Abdullah Sopyan, monggo Pak, dari mana Pak? Saya dari alamat rumah saya Jalan Haji Siri di Sudimara Pinang, Ibu. Wih, tetangga kita. Saya dari Pinang, Pak. Oke, siap, Ya, Pak. dekat. Oke, terima kasih, Pak. Salam kenal. Bapak Ade Firdaus. Halo, Pak Ade. Cek sound. Pak Ade. Halo. Pak Keke. Pak Ade sepertinya juga sama ya. Coba ditanyakan ada di mana beliau. Kemudian Iya Bu. iya, Ibu Nur Maulia. Halo Ibu Nur Maulia. Bisa lihat wajahnya yang cantik jelita? Bu Nur Maulia. Pak Keke, Bu Nur Maulia juga masih kesulitan. Ada apakah gerak? Oh iya, silakan Bu. Ibu. Iya Bu, monggo suaranya. Kameranya boleh dibuka bisa nggak Bu? Bu Nur. Cek sound Bu Nur. Bu Nur. Oh iya, kayaknya ini kesulitan ya. Terputus-putus. Boleh Bu Nur. Salam kenal Bu Nur. Oke, cari sinyal Bu. Ya, cari sinyal yang paling terang gitu ya. Ibu Dewi Pratama. Pratiwi Bu, Assalamualaikum. Maaf Pratiwi. Ya, maaf Bu Pratiwi. Salam kenal Bu Assalamualaikum. Pratiwi. Ya, Salam kenal juga Bu. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Dari SDN Bugel 4 Bu. Wah, banyak yang bugel ini ya. Mudah-mudahan nggak bogel gitu ya. Oke, lanjut. Karawaci ya? Iya, Karawaci Ya, betul. Ibu Nasiroh. Kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Nasiroh. Yang mana Bu Nasiroh? Cekson, Bu Nasiroh. Bu Nasiroh. Bu Iroh, Bu Nasiroh. Nah, Pak Keke, Bu Nasiroh juga belum terkoneksi kayaknya. Tolong dicari tahu. Kemudian Ibu Desi. Halo, Cekson Bu Desi. Ibu Desi. Hadir Bu. Oke, Bu Desi, mana Hadir, coba lihat wajahnya Bu Desi. Oh iya, ini paling cantik, ini paling depan juga. Ya, duduknya sudah di depan dari tadi nih, Bu Desi. Salam kenal dari mana, Bu? Dari SDN Gembar 1 Bu. Oke, banyak dari arah sana ya, Priok Karawaci ya. Sekarang Ibu atau Bapak Samlawi. Nah, ini kayaknya kenal Pak Samlawi nih, sering mendengar namanya familiar. Halo Pak Samlawi. Cek sound Pak Samlawi. Halo. Halo. Di grup katanya pada masuk Bu. Oh, kenapa nggak masuk Pak? Backsound. Ada susah masuk Bu dia. Kenapa Pak Samlawi Pak?
masuk ke webnya dia belum pada bisa masuk, Bu. Masih keluar terus katanya. Oh iya, suruh mencari posisi ya Pak ya. Mungkin di hari pertama ini yang penting laporan dulu, karena kan kita nggak bisa ini ya karena terekam. Jadi upayakan cari apa ya, cari tempat yang strategis ya. Kemudian Ibu Nurul Khalifah. Bu Nurul Khalifah. Hadir, Bu. Ya Bu, hadir. Aduh, lemes banget Ibu, semangat Bu. Ibu Nurul ya. Bu. Salam kenal Bu Nurul, dari mana Bu Nurul? Dari SD dan Mogot 1, Bu. Wah, Kota salam. Tangerang. Oke, salam kenal Bu ya. Ibu Iya, Tri Ibu, terima Wahyuni. kasih. Ibu Tri Wahyuni. Halo Bu Tri. Cekson. Bu Tri juga kayaknya pakai Bu Tri juga kayaknya tidak terkoneksi nih. Ibu Eni Nilawati. Halo Bu Eni. Halo Bu Eni Nilawati juga tidak terdengar. Ini cukup banyak ya yang belum hadir. Ibu Nur Aeni, Bu Nur. Halo Bu Nur Aeni. Halo Bu, Assalamualaikum. Oke, boleh dibuka kameranya Bu, saya ingin kenal. Nah, cantik sekali Bu Nur. Ya, salam kenal Bu Nur. Dari mana Bu Nur? Salam kenal juga Bu. Saya dari SDN Bencongan 6. Oh, Bencongan. Oke, Bencongan tuh di mana ya? Sering dengar nih. Oh, Bencongan. Di kabupaten sih Bu. Oh, Dia kabupaten. Ya, salam kenal ya Bu. Iya Bu. Ibu Suhartini. Nah, Ibu Suhartini. Yang mana Bu Suhartini? Cekson. Iya, halo, Assalamualaikum Ibu. Iya, salam kenal Ibu. Boleh Ibu dari Salam mana kenal Bu? Ibu. Ya, Dari SDN Bencongan 6 juga Bu. Wah, ini teman satu sekolah nih. Aman dah, terkendali ini. Ibu Rodia. Iya, Ibu. Bu Rodia, halo. Cekson Bu Rodia. Boleh kenal Bu Rodia? Ya, boleh dibuka Bu kameranya. Saya ingin lihat wajahnya agar kita saling mengenal. Kameranya sudah dibuka mungkin karena sinyalnya kurang bagus, Oh Ibu. iya, sudah terlihat Bu. Kerudungnya pink nih sepertinya. Cantik sekali Bu. Salam kenal Bu, dari mana? Salam kenal, saya Roida Suraini dari SD Islam Al-Fatah. Oh, Sangiang Priuk. Al-Fatah mah dengan Bu Eni ya, Eni Handayani. Ya, betul. Salam ya buat Bu Eni. Oke, lanjut dengan Ibu Devi Citra Rastuti. Ibu Devi Citra. Halo, Iya, Bu Devi. Iya, Bu. Oke, Bu Devi. Bu Devi, salam kenal. Dari mana Bu Devi? Iya, Bu. Saya dari Karangtengah, ngajar di SDN Karangtengah 6. Oke, Karangtengah, tetanggaan ya, Bu ya. Ibu Desna Mukti atau Bapak ini? Ibu Desna. Halo Bu Desna. Atau Bapak nih Pak Bu Desna Multi. Halo Bu Desna. Bu, maaf Bu, nggak bisa masuk. Oh iya, iya. Suruh cari-cari tempat yang bisa sinyalnya masuk ya, karena ini terekam. Khawatir justru jadi ini. Oke, Bu Desna belum bisa masuk. Ibu Siti Holizah. Halo Bu Siti Holizah. Siti Khadijah Bu. Ya, mangga Siti Khadijah. Ya, silakan Bu. Nama dari mana Bu? Dari sekolah SD Gondrong 3 Cipondo. Wah, deket nih. Gondrong selalu. Ya, jangan mau naik ojek sampai Gondrong katanya ya. Sampai Bengkok aja Bu. Sampai Bengkok juga nggak mau. Iya Bu. Lanjut, Bapak atau Ibu nih? Retno Widyastuti. Ibu Retno Widyastuti. Halo Bu Retno. Ya Bu. Salam kenal Ibu. Mana nih Bu Retno? Bu Retno lagi nyari-nyari wajah Bu Retno nih. Oke. Bu Retno, salam kenal Bu Retno. Dari mana Bu Retno? Bu Retno dari SD Bugel 3 Bu. Oke, Bugel juga. Banyak juga yang dari Bugel ya. Lanjut nih terakhir. Bapak Nasuha. Yang manakah Pak Nasuha? Ibu Bu. Ibu Bu. Mohon maaf Ibu Nasuha. Assalamualaikum. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, waalaikumsalam. Ibu mohon maaf. Nah, ini Iya, karena apa-apa, Ibu. tak kenal maka tak sayang tuh seperti ini. Makanya harus dibuka kameranya seperti itu. Kadang-kadang ketuker ya. Oke, salam kenal Bu, dari SD mana Bu?
Saya dari SDN dan Mogot 1, Bu, Kota Iya. Tangerang. Oke. Dekat Al-Azom, Bu. Wah, keren deh. Yang punya Al-Ajam pokoknya itu ya. Iya. Ya, salam kenal Ibu. Baik, Salam kenal sahabat-sahabat, juga. guru-guru hebat, Ibu, kita masih. Oh iya, Pak Yayan nih, Pak Yayan Ibu, Kusiana. saya belum di Oke. absen. Pak Yayan, saya checklist sudah hadir. Oke, Ibu. Pak Yayan. Oke. Pak Bu Ade Ningsih, Firdaus maaf. gimana? Dengan Pak Bu Ade Ningsih. dalam? Iya, saya belum di absen. Siapa, Bu? Ibu Revi Fahmilia Rahayu. Ibu, oh iya, betul. Bu Revi, salam kenal ya, Bu. Iya, Ibu, Siapa sama-sama. lagi yang belum dipanggil? Biar kita kenal nanti kalau ketemu, Bu Ningsih begitu kan? Halo, yang mana Ibu, yang Ma. siapa, Bu? Saya Ibu Sri Triwahyuni. Ibu Sri Wahyuni. Waduh. Triwahyuni, Bu. Oh, Bu Tri. Oh ya, tadi dipanggil ya Ibu ya. Bu Tri Wahyuni. Oke, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Kalau Ibu Eni, Ya, Eni Om. Nilawati gimana? Ibu Eni Nilawati sudah bisa bergabung kah? Nggak bisa Belum. katanya, Bu. Ya, mohon diinformasikan cari posisi. Yang penting bisa masuk dulu sebentar lah. Yang penting nanti terekam namanya sudah ada, Bu. Jadi nanti bisa minimal ada screenshot atau apa ya yang bisa membuktikan bahwa Ibu hadir. Ibu Eni masih di perjalanan, Sari Sinyal. Pak Samlawi juga masih di perjalanan. Bu Nasiroh. Bu Nasiroh bagaimana Bu Nasiroh? Ibu Desna, Bapak ya tadi. Bapak Desna Mukti. Pak Desna. Ibu. Oh, Ibu Desna sudah masuk ya? Belum bisa, Bu. Oh, belum Ini bisa. punya- Oke. punya Kita doakan ini. sahabat-sahabat kita pejuang sinyal sudah bisa bergabung ke room kita. Mudah-mudahan bisa mencari posisi yang paling bisa masuk. Nanti kalau sudah masuk tolong diberitahukan ya Bu bahwa nanti saya untuk menceklis. Jadi nanti pada detik keberapa nanti saya analisis gitu ya. Baik, sahabat-sahabat guru-guru hebat, kita masih menunggu guru kita. Siapa Bu? Ibu, maaf. Saya Bisa, Nasiro, Bu. Bu. Siapa Bu? Desna Multi. Alhamdulillah, akhirnya Ibu kayaknya lagi bertengger di atas pohon kelapa nih, berhasil masuk. Iya, Bu, di Oke. ujung kulon. Oke, kita masih menunggu perjuangan Ibu Eni dan Ibu Eni Pasamlawi dan Ibu Nasiroh yang belum bisa bergabung. Ya, kita doakan 3 guru hebat masih terus berjuang untuk masuk ke dalam room. Sekali lagi Mohon saya maaf, Bu. siapa? Saya Bu, Pak Samlawi dengan Nasiro hadir, Bu. Satu ini ya, Pak. Satu alat. Iya, enggak Oh. maksudnya ini lagi ini, Bu. Error ini, Bu. Sip. Nah, begini laporan nanti kan terekam. Oke, Pak Samlawi sudah bisa bergabung. Keren. Nah, ini namanya perjuangan. Pejuang-pejuang sinyal, pejuang-pejuang webinar ya. Tidak bisa mandiri gabung. Asalkan Ibu laporan. Bu, saya hadir gabung dengan Pak siapa? Bu, saya hadir gabung dengan apa? Enggak masalah. Yang jelas ini kan terekam. Jadi nanti kalau misalnya saya memberikan kehadiran 8 kali atau kehadiran 4 kali, buktinya mana? Tuh ada suaranya lagi di absen gitu kan. Karena ini rekamannya rekam jejaknya terekam di UT. Itulah perkuliahan kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jika Bapak Ibu sedang ada kegiatan, saya juga tidak memaklumi mungkin ada kegiatan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, otomatis kita siasati karena ini webinar. Sebetulnya perkuliahan webinar itu paling enak. Kalau Ibu nggak bisa masuk, penting mah HP-nya nongkrong weh. Nongkrong tuh apa ya? Pokoknya HP-nya on aja gitu. Jadi nanti apakah kameranya di skip, suaranya di skip kalau di rumah sedang ada kegiatan. Jadi intinya karena memang kita tuh webinar, siasati saja ya. Nanti asalkan Ibu atau Bapak nanti WA dulu ke saya, Bu. Saya mengikuti webinarnya hanya menggunakan HP dan di kamera dan suaranya saya tutup karena ada kegiatan apa atau ada kegiatan apa, sehingga pada saat di absen itu nggak saya cari-cari, oh udah ada tuh orangnya gitu ya. Baik, begitu Bapak Ibu, itu mensiasati kehadiran agar bisa 100%. Nah, ini
sekalian saya ini juga nih kepenasaran saya, khawatir Bapak Ibu menjadi punya persepsi yang berbeda kaitannya dengan ini. Nah, ini supaya Ibu tidak aduh, apa sih artinya ini? Terlihat Excel punya saya Bapak Ibu? Terlihat? Terlihat, Bu. Nah, Bapak Ibu nanti kan ada tugas tutorial nih Bapak Ibu nih. Nama misalnya ya, tugas tutorial 1, tugas 2, 3 rata-rata gitu ya. Nanti nilai rata-rata ini akan masuk ke dalam rekapan. Nah, rekapannya ini tuh tadi kan di sini nilainya 87 nih. Tuh kan 86,67. Ini akan nyambung dengan nilai ini. 86,67 kan tadi ya. Nah, apabila Ibu hadirnya 8 kali, nilainya akan 3,2 karena 40% kehadiran itu 3,2. Tapi kalau Ibu nilainya hanya 5 kali, nah maka akan hanya 2. Apalagi kalau 6 kali ya pasti kan berbeda. Betul nggak? Ini perolehan nilai ini sangat berpengaruh. Jadi kalau maksimal 8 akan berpengaruh signifikan gitu ya. Jadi upayakan hadir, siasati webinar kita kan pinter ya. Kamera harus dibuka ya tinggal dibuka aja gitu kan, atau caranya gimana. Kalau misalnya ada kegiatan yang penting izin, yang penting Ibu masuk ke webinar, masuk seperti itu. Nyambung sampai di sini Bapak Ibu? Kita siasati ya, karena apa namanya, IT sudah cerdas, kita harus lebih cerdas dari IT kan gitu kan. Jadi nanti kita sama-sama mensiasati kehadiran. Begitu ya Bapak Ibu, kegiatan kita, webinar kita dengan sistematika seperti itu di UT. Tadi laman ini juga sudah saya jelaskan. Materi to web ada di setiap sesi juga sudah saya jelaskan tadi. Interaksi sinkronus. Nah, saat ini sedang kita sinkronus. Asinkronusnya nanti di LMS atau di WA. Tetapi kalau di WA nggak kenilai, Ibu. Bapak Ibu banyak komunikasi di WA, bercanda di WA, tidak terekam nilai keaktifannya. Tetapi kalau Ibu ngobrolnya di LMS, itu terekam. Pemberian tugas nanti akan saya jelaskan lebih ini supaya di deskripsinya nggak seperti ini. Nah, ini. Nah, ini juga pemahaman ini sangat penting nih, Bu. Nah, kita bertemu 120 menit setiap hari Sabtu, 8 pertemuan. Pada pertemuan ketiga, ada tugas tutorial ke-1, maksimal disetorkan 3 hari setelah web 3. Jadi kalau nanti di akhir web 3 saya memberikan tugas, kan hari Sabtu nih. Berarti hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sudah terkumpul tugas tutorialnya. Kenapa harus diperiksa? Karena nanti apalagi di webinar kita yang keempat, hari Rabu saya koreksi, kemudian hari Kamis langsung nilainya saya setorkan ke UT. Jadi yang lelet, yang lama ditinggalin. Makanya kita dilatih untuk disiplin, itulah di UT. Jadi bukan hanya cerdas pengetahuan, tapi cerdas sikap. Bagaimana sikap disiplinnya gitu ya. Baik. Kemudian di pertemuan kelima, Bapak Ibu juga mendapatkan tugas tutorial kedua. Sama. Tugasnya dimaksimal disetorkan 3 hari. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu sudah terkumpul. Minggu ke-7 juga sama, Ibu dapat tugas tutorial ketiga, wajib setor 3 hari setelah webinar. Ingat nih, jangan lebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari, Ibu nggak kerekam. Nilainya nanti setiap minggunya harus disetor ke UT. Bu, kasih nilai aja apa? Saya tidak bisa seperti itu seperti dulu. Kalau dulu waktu tatap muka, meskipun telat, tetapi nilainya duluan disetorkan untuk menyelamatkan mahasiswa. Sekarang ini terekam di dalam LMS. Kalau belum setor, di LMS-nya belum setor, secara otomatis saya tidak bisa memberikan penilaian. Karena nilai di LMS akan sinkron dengan nilai yang ada di laman tutor. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nyambung sampai sini. Halo, nyambung sampai sini? Nyambung. Alhamdulillah kalau nyambung. Jadi seperti itu, saya sengaja ditekankan pemahaman ini karena ini khawatir nanti aja lah, masih lama inilah. Nah, sementara menyangkut nasib Bapak Ibu. Nasibnya seperti apa?
Jika Bapak Ibu nilai tugas tutorial dan nilai partisipasinya disetor sehari sebelum tutorial, maka keaktifan bertanya jawab dalam web di laman LMS juga akan terrekam. Nilai partisipasi, nilai tutorial itu kontribusinya 70%. Waduh, besar sekali. Ini 70% terhadap nilai TTM daring. Ya, tadi ya yang saya jelaskan di rumus, karena rumusnya nah yang tadi saya Excel ya, 30% kehadiran 40% kehadiran, 30% aktivitas, 40% apa namanya nilai partisipasi. Jadi ini saling berkaitan karena ini semua berbasis web ya. Baik. Nah, ini juga sudah tidak akan saya jelaskan lagi melalui laman yang tadi saya jelaskan. Nah, ini sebagai bahan pengetahuan aja. Nah, jika Bapak Ibu mengampu mata kuliah praktek seperti IPA, Penjas, PKM, PKP, maka Bapak Ibu wajib unggah tugas. Nah, unggah tugasnya ke sini. praktek.uc.ut.ac.id. Ini juga menjadi bahan pemahaman Bapak Ibu. Jadi sekarang semuanya berbasis IT. Jadi kalau yang tidak disetorinnya mau datang ke rumah Bu Ningsi saja nggak bisa. Tetap setornya harus ke LMS karena direkam oleh LMS. Saya hanya menginputkan saja nilai. Nah, ini juga sangat penting agar Bapak Ibu bersiap mulai tatan-tatan agar tidak bisa mereschedule, bisa mengatur waktu kapan Ibu harus menyelesaikan tugas ini, tugas itu, tugas ono, tugas di rumah, tugas di sekolah, tugas di masyarakat. Karena Bapak Ibu mahasiswa UT itu kalau dalam bahasa Turki turunan kidul, UT itu adalah Universitas Ngablak. Ngablak itu kan terbuka. Kalau ngablak terbuka artinya ada angin, ada puting beliung, badai topan, dan sebagainya. Artinya selama perkuliahan ini banyak tugas yang didapat, banyak tugas dari sekolah yang didapat, banyak tugas dari keluarga yang didapat, banyak tugas dari masyarakat yang didapat. Maka pandai-pandailah Bapak Ibu memanage waktu. Agar Bapak Ibu bisa memanage waktu, saya beri gambaran pembagian kegiatan belajar kita. Hari ini webinar kita ke-1. Kita belajar orientasi yang saat ini sedang kita jalani. Kemudian nanti kita belajar modul 1. Ada tugas partisipasi di luar webinar. Ini ada peta konsep modul 1 dan 2. Peta konsep ini bersifat individu. Boleh tulis tangan, boleh diketik. Dan hasilnya diupload ke LMS tepat waktu 1 hari sebelum webinar. Jadi kalau hari Sabtu berarti hari Jumat yang akan datang peta konsep ini harus sudah diupload ke dalam LMS. Nggak usah ditunggu nanti aja, saya mah nanti aja, saya mah sudah. Ibu dengan sendirinya nilai partisipasinya akan berkurang. Bapak nilai partisipasinya nggak akan berkurang. Maka mulai hari ini ke depan 8 pertemuan berpegang teguhlah pada kegiatan agar Bapak Ibu bisa terlalui angin puting beliungnya tidak terseret ya. Baik, di webinar kita yang kedua kita akan mempelajari modul 2. Lalu akan mendapatkan tugas partisipasi membuat peta konsep modul 3 dan modul 4. Oke, di pertemuan kita yang ketiga, webinar kita yang ketiga, kita akan belajar modul 3 dan di akhir akan diberi tugas tutorial ke-1 yang mengevaluasi modul 1, modul 2, modul 3. Nah, dilakukan mandiri di luar web. Jadi, tadi disepakati hari Sabtu diberikan, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dikerjakan. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa dikerjakan, hari Rabu disetorkan. Agar saya hari Rabu nunggu setoran, hari Kamis saya ngoreksi, hari Sabtu saya upload nilainya ke laman tutor ya. Jadi seperti itu. Kita kenapa saya skenariokan agar Bapak Ibu ingat waktunya ya, waktu penyetoran agar tidak keluar dari limit waktu. Di pertemuan kelima kita belajar modul 5 dan 6. Kemudian saya nanti akan memberikan tugas tutorial kedua, penguasaan modul 4, 5, 6. Ini juga begitu hari Rabunya. Sabtu dikasih, Minggu, Senin, Selasa dikerjakan, Rabu dikumpulkan di LMS.
S ya. Webinar kita yang ke-6 kita akan belajar evaluasi tugas tutorial kedua, kemudian modul 7 akan kita pelajari. Nanti Bapak Ibu membuat peta konsep modul 7, modul 8, modul 9. Nah, di webinar kita yang ke-7 Bapak Ibu kita akan membahas modul 8 dan modul 9. Lalu Ibu akan mendapat tugas tutorial ketiga, mengevaluasi modul 7, 8, 9. Di terakhir, ya Allah ini terakhir nih bulan Desember, kurang lebih tanggal berapa ya? Tanggal 4 Desember deh kalau nggak salah. Tanggal 4 Desember, Ibu akan dapat evaluasi tugas tutorial 3 dan membahas kembali, mereview, mengevaluasi modul 1 sampai dengan modul 9 untuk mempersiapkan UAS. Karena kontribusi nilai UAS itu 50%, webinar pelaksanaan nilai dari tutor 50%, jadilah nilai Bapak Ibu. Jadi ini sangat berpengaruh sekali kegiatan ini. Jadi sayang kalau Bapak Ibu tidak hadir, nilainya berpengaruh. Jadi upayakan caranya seperti apa, yang penting hadir dalam webinar seperti itu. Untuk tata tertib saya skip yang ini aja. Nah, ini keaktifan tadi ya, jadi saya selalu menceklis atau memberikan untuk di webnya, untuk di laman UT juga keaktifannya sudah terekam. Partisipasinya membuat peta konsep atau boleh PPT dikumpulkan harus tepat waktu tadi setiap hari Jumat. Kemudian hadir 15 menit sebelum dimulai, tidak seperti ini. Artinya nanti pas saya masuk udah ada banyak, jangan tadi saya masuk beberapa kali baru 2 orang. Kemudian selalu hadir tanpa meninggalkan room selama tutorial. Kalau ada perlu, kalau ada kegiatan, kalau ada pesta, ada kondangan, ada ini, ada itu, silahkan. Tetapi kameranya, orangnya tetap ada di dalam webinar. Menyalakan kamera jika ingin berpendapat. Kemudian mematikan mic jika tidak jarang berbicara. Saat semua berpendapat, mohon mengangkat tangan, jadi supaya nggak rame. Memberikan pertanyaan di kolom chat kalau memungkinkan. Nah, ini mengisi daftar hadir link saya skip ya, ini tidak ada karena Ibu cukup hadir dalam rekaman aja. Mengumpulkan tugas tutorial 1-2 tepat waktu setiap hari Rabu ya. Minggu ke-3, 5, 7. Rajin belajar, mengisi formatif sampai mendapat nilai maksimal. Setiap akhir kegiatan belajar kan ada tugas partisipasi ya Bapak Ibu. Boleh dipegang modulnya ada Bapak Ibu? Halo, modulnya ada? Yuk, semuanya modulnya simpan di atas kepala. Ada, Bu. Yuk, modulnya simpan di atas kepala. Semua mudah-mudahan masuk ke otak kita. Semua di atas kepala. Yuk, boleh di pipi begini sambil senyum, lalu nanti Ibu dipoto begitu kan? Yuk, nah, kita pegang di atas kepala yuk. Pegang kepalanya, masih ada nggak kepalanya tuh? Ada Bapak nih, Pak Abdul Sofyan nih pinter nggak dipegangin, hebat tuh. Keseimbangannya keren. Yuk pegangin yuk. Yuk semuanya pegangin kepalanya. Ini lagunya saya berikan, saya rekamannya nanti silakan dicari di toko bangunan terdekat. Pasti nggak ada. Yuk semuanya pegang kepalanya yuk. Kepalaku, ada kepalanya kepalaku yuk. Kepalaku trek jing ingin selalu bahagia trek jing dan selalu awet muda trek jing. Sekarang simpan modulnya, pegang pipinya, senyum yang cantik, secantik-cantiknya senyum tuh. Bu Repi cantik sekali, Ibu Siti super hebat, Ibu Devi, Pak Yayan ganteng, Ibu Nasuha keren, Bu Nasiroh cuman kipasnya doang, Ibu Desni cantik jelita, Ibu Tolaah hitam beleg-beg gitu nggak tahu kenapa. Yuk pipinya, lesung pipinya digoyang-goyang itu kenapa? Yuk kita goyang-goyang, lagunya sudah beredar di toko bangunan terdekat. Yuk pipiku trek, tertarik ke belakang ya. Pipiku trek jing ingin selalu bahagia trek jing dan selalu awet muda trek jing. Tarik ke belakang pipinya, tarik sampai senyumnya kelihatan juel.
Yuk, telinga. Sekarang telinganya pegangin. Masih ada telinganya? Pegang telinganya. Bu. Ada, masih ada. Alhamdulillah. Yuk, pegang telinganya. Kita ingatkan bahwa di UT itu sudah mulai banyak tugas. Dari sekarang sudah tahu. Aduh, Bu Uning sih. Eta puting beliung, angin topan, badai sudah mulai turun dengan tugas-tugasnya. Tugas dari Bu Uning sih, tugas dari tutor A, tutor B, tutor C, sampai tutor Z. Adiwiyata, sekolah sehat, branding, apalagi lah pokoknya loba lah puting beliung. Yuk, tarik telinga kita supaya ingat bahwa kita punya banyak tugas, bertahan. Yuk, telingaku trek, tarik ya telinganya ya. Yuk, telingaku trek, jing, ingin selalu bahagia, trek, jing, dan selalu awet muda, trek, jing, tarik, jing, trek, jing. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik. Aduh, yang ngantuk, alhamdulillah. Yang repot Bu Uning sih tukang obat ngomong mulu. Baik, kita lanjut ya. Itu adalah orientasi perkuliahan kita. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Untuk sesi 1 kita sudah selesai. Tepat sekali pukul 16.15 di jam saya. Ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan orientasi perkuliahan? Halo? Oke, 1, 2, 3. Tidak ada pertanyaan. Lewat. Oke. Ada Ibu, apa? Ada Pak Yayan? Ibu Mangga. bertanya, Ibu. Ya, mangga Pak Yayan. Itu siapa? Nama-nama. Salut, Ibu semangat. Ngomongnya nggak ada remnya. Waduh, wah itu mah nggak saya kasih turus ah. Itu mah nggak kasih turus, soalnya nggak ada kaitannya sama mata kuliah. Semangat. Aduh, Pak Yayan. Tapi saya kasih turus Pak Yayan karena bilang semangat, sehingga nambah semangat. Oke, Pak Yayan dapat 1 turus. Ya, oke. Yayan, Pak Yayan ya. Oke, Pak Yayan. Kita lanjut, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita lanjut. Ibu bertanya, Ibu. Mangga. Siapa Bu namanya? Bu Nasuha, Bu. Bu Nasuha, saya kasih checklist. Ayo, mangga Bu Nasuha, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya, Ibu. Untuk tugas peta konsep, misalnya modul 1 dan modul 2 di-upload di LMS ya, Bu ya? Benar. Nah, kalau tulis tangan berarti harus berupa PDF juga ya nanti kirimnya ya? Iya, betul. Kenapa minta PDF? Karena kalau dalam bentuk Word, saya harus download. Sementara saya berharap laptop saya dapat bertahan memorinya, nggak terlalu cepat habis. Kalau misalnya setiap semester, setiap tugas harus saya download, bayangkan Bapak Ibu, laptop saya akan kerepotan. Oleh UT sudah difasilitasi meringankan beban laptop kita dalam bentuk PDF. Jadi saya cukup ngintip, klik, udah langsung terlihat PDF-nya. Tapi kalau Ibu dalam bentuk Word, nanti saya harus harus download, baru bisa saya lihat. Jadi nanti saya ngenilainya memudahkan penilaian saya sih sebetulnya. Kalau dalam bentuk JPG juga harus di-upload, harus saya download. Tapi kalau dalam bentuk PDF itu permintaan dari LMS, saya tinggal klik langsung ada namanya. Oke, bentar ya. Saya mudah-mudahan masih bisa ya. Jadi gini Bapak Ibu, supaya ini jelas ya, supaya jelas. Ibu boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu. Nah, ini saya ingin supaya Bapak Ibu paham betul, jangan sampai nanti di tengah-tengah masih bingung ngasih ini mana ya, bentar mana ya, bentar, mudah-mudahan masih ada. Aduh, kayaknya udah ke-skip deh. Apa ini? Oh, ini. Wah, tapi harus harus di refresh dulu. Oke, sambil nunggu. Nah, ini Bapak Ibu, apabila Ibu, saya masuk dulu ke sini. Ibu ada tugas partisipasi. Nah, ya. Oh ya, ini. Nah, nanti kan ada nama-nama Ibu. Nah, kalau dalam bentuk PDF saya nggak usah download. Jadi udah tinggal ngintip di sini, kasih nilai
90, 80, 70 tergantung kualitas isi peta konsepnya. Boleh tulis tangan, boleh diketik, tapi berbentuk PDF. Kalau tulis tangan silahkan di scan kemudian jadikan PDF. Nanti dinilai oleh saya di sini, saya ngasih komen di sini. Sangat baik, lanjutkan atau apalah pokoknya nanti ya, lihat kualitasnya. Jadi nggak usah download, nggak menuhin laptop saya. Seperti itu Ibu siapa tadi itu? Ibu. Siapa tadi barusan bertanya, Bu? Bu Nasuha, Bu. Ibu Nasuha. Bentar. Oke, iya Bu Nasuha. Oh iya nih. Oke, di bawah. Bu Nasuha seperti itu ya. Oke. Iya, baik Ibu. Oke, Terima kasih. sama-sama Bu Nasuha. Itu ya. Ada lagi? Oke. Iya, Ibu mau bertanya, Bu. Ya. Boleh, Bu. Siapa, Bu, namanya? Iya. Siti Khadijah. Mangga, Ibu Khadijah. Iya, Ibu, ini kan baru tertera yang tugas dari yang Ibu jelasin tadi hanya tugas partisipan ya atau individu. Kita yang saya tanya sih kayak kita ada nggak sih tugas kelompok karena melihat dari yang semester 1 partisipan juga, kelompok juga gitu, Bu. Mohon penjelasannya, Ibu. Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama. Ih, keren banget nih pertanyaannya. Tadinya mau saya paparkan di akhir, tapi ini udah di awal, bagus. Untuk tugas kelompok, nanti untuk tugas kelompok itu yang dinilai hanya keaktifan. Siapa yang presentasi. Jadi gini, Bapak Ibu silakan oleh ketua kelas dipandu membuat kelompok sebanyak 8 sesuai dengan sisa modul yang akan kita bahas. Kan modul itu ada 9 ya. Hari ini modul 1 sudah dibahas, artinya tidak ada yang presentasi. Besok kan modul 2 dan seterusnya sesuai dengan yang ini nih. Nah, sesuai dengan ini kan program kita. Nah, silahkan berbagi tugas ketua kelas, siapa yang akan memaparkan modul 2, pembawa acaranya siapa atau moderatornya siapa, yang presentasi siapa, yang tanya siapa, yang jawab siapa. Jadi diatur agar semuanya terpartisipasi. Misalnya kelompok modul 2 yang nanya dari modul 5. Kelompok modul 3 yang nanya yang modul 2 dan seterusnya. Mangga dipetakan. Itu intern aja di kelas masing-masing. Tidak usah ada saya mendiskusikannya. Dibagi kelompok lah kayak gitu, Bapak. Sesuai kelompok modul ya. Nah, bagaimana Bu? Adakah nilai kelompok? Ada. Tapi masuknya tidak dalam nilai partisipasi, tetapi nilai keaktifan. Begitu ya. Oke, Ibu, gitu ya. Ada tugas kelompok, tetapi tugas kelompok tidak sama dengan tugas partisipasi individu. Kalau tugas partisipasi membuat peta konsep itu bersifat individu. Ya, bersifat individu. Kalau yang bersifat kelompok itu mungkin boleh dalam bentuk peta konsep, boleh dalam bentuk PPT. Mangga diselesaikan secara adat. Yang penting minggu depan modul 2 siapa yang bertugas sudah dipastikan ya. Siapa yang ngasih siapa yang presentasi, siapa yang moderator, siapa yang memimpin diskusi. Jadi nanti semuanya terlibat aktif. Jangan sampai ada selama 8 pertemuan nggak pernah diajak ngobrol begitu. Nyambung Bu, Ibu Nasuha? Ibu siapa nih yang barusan bertanya? Ibu Nasuha bukan? Khadijah, Bu. Oh, Siti Ibu Khadijah, Bu. Siti Khadijah, ya. Iya. Oke. Ya, berarti kita tetap membuat PowerPoint ya, Bu, sesuai modulnya gitu. Betul, Nanti sesuai tugas yang dipresentasikan. akan presentasi, ya betul, gitu ya. Berarti tugas untuk modulnya kita bagi dengan sendiri-sendiri ya, Bu. Iya, dengan kalau ketua peta kelas. konsep mah sendiri-sendiri kan punya pemahaman masing-masing. Nanti pemahaman Iya. Ibu disatukan sama kelompoknya. Menurut saya mah begini, menurut saya mah begini. Silahkan itu di luar webinar gitu ya. Mangga mau di rumah Koko, mau di mana lagi nih. Silahkan itu dilakukan secara mandiri ya. Membuat peta konsep dan persiapan. Yang pertama nih, yang besok nih minggu depan kan modul 2. Siapa yang bertugas ini nanti ketua kelas yang menentukan. Monggo dibagi-bagi. Itu ya. Ibu Ya, baik, Ibu Bu. Iya, Siti terima Khadijah. kasih, Bu.
Yang lain, Iya, terima mohon kasih. maaf ya, waktunya sudah tidak memungkinkan untuk bertanya jawab materi. Nanti sambil jalan ya. Bu, maaf, sebentar Bu mau tanya sebentar. Mangga. Ibu Nurul ya? Terkait Ibu ya, Nurul. terkait peta. Iya benar Bu. Iya, mangga Bu Terkait Nurul. peta konsep berarti nggak wajib tulis tangan ya Bu ya? Tidak wajib tulis tangan, bebas, kecuali tugas tutorial ya. Tugas iya, tutorial yang tugas tutorial 1 2 3 itu wajib tulis tangan. Kalau peta konsep bebas. Mau tulis tangan, mau diketik, yang penting tangan sendiri, tidak copy paste punya orang lain. Karena mahasiswa itu pinter-pinter. Saya pinter-pinter nih. Pinter-pinternya begini, jenisnya sama, cuman ganti nama doang di save as. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi Bapak Ibu sendiri, karena membuat peta konsep, membuat tugas tutorial, membaca modul adalah jembatan untuk menguasai modul. Kalau bikin peta konsepnya nyuruh, kemudian bikin peta konsepnya copy paste punya temen, kemudian modulnya masih perawan aja, nggak pernah dibaca, masih lurus aja tuh kertas, nggak dicoret-coret, nggak di apa itu buku, pengen diwariskan katanya ke anak cucu. Nggak usah mewariskan modul, karena kalau anak ibu, cucu ibu, atau saudara ibu masuk ke UT, itu modul dikasih lagi, jadi nggak usah diwariskan ya. Jadi membuat peta konsep, mengerjakan tugas tutorial, membaca modul dan mempelajari modul adalah jembatan agar Bapak Ibu menguasai modul. Itu trik atau cara belajar di UT. Makanya terjamin mahasiswa UT pasti kualitasnya bagus kalau belajar, kalau tidak copy paste, kalau semangat, gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Oke, kita tutup dulu ya. Makasih Bu. Ya, dengan Ibu Nurul. Ibu Nurul sudah saya checklist. Sebentar, saya cari dulu Ibu Nurul. Bentar ya, Bu Ikin. Kemana Bu Ikin? Saya suruh nyalain lampu. Oke, sebentar. Ibu Nurul, Bu Nurul. Oke, saya belum checklist Bu Nurul dulu, takut kelewatan, takut lupa. Ibu Nurul, Bu Nurul. Oke, siap, sudah saya checklist. Sengaja saya checklistin siapa yang hari ini paling aktif dan mendapat nilai paling sempurna atau paling bagus. Kita lanjut, waktu kita sudah 16:24. Mudah-mudahan cukup ya. Baik, kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Bapak Ibu hebat, kita akan masuk mempelajari modul 1. Bu, saya mah belum punya peta konsep. Nggak apa-apa, karena hari ini untuk modul 1 kita bahas, Bapak Ibu cukup buat peta konsepnya tapi tidak dipaparkan. Tidak ada kelompok modul 1. Yang ada nanti kelompok modul 2 dan seterusnya sampai 9. Baik, di modul 1 pengantar pendidikan ABK ini ada 9 modul. Secara keseluruhan, Bapak Ibu setelah 8 pertemuan itu wajib harus memiliki wawasan yang memadai tentang karakter dan kebutuhan pendidikan ABK. Jadi 8 pertemuan, Ibu, Bapak harus memahami karakter dan kebutuhan pendidikan anak ABK. Dan sehingga mampu memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berada di SD biasa. Tadi ada yang di SD Bugel, ada yang di SD Rama, ada yang di SDA, semua rata-rata negeri. Ada yang dari SLB nggak Bu? Ada yang ngajar di SLB atau SKH? Ada tidak? Tidak ada. Artinya ini semua SD biasa. Nah, oleh sebab itu, selama 8 pertemuan ini nanti Ibu harus mampu memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus di SD biasa. Nggak ada lagi yang ngeluh, aduh saya mah dapat anak yang begini. Nggak ada lagi yang mengeluh, jangan ke sini sekolahnya, ini mah khusus untuk sekolah negeri, itu mah anak ibu mah idiot, jangan masuk ke sini. Tidak ada lagi bahasa seperti itu, sehingga Bapak Ibu mampu memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SD biasa. Itu secara umum ya dari ke-8 modul ini. Nah, hari ini Bapak Ibu akan belajar tentang modul 1
diharapkan nanti Bapak Ibu menjelaskan, harus kudu mampu menjelaskan hakikat pendidikan anak berkebutuhan khusus. Definisinya apa, jenis kebutuhannya apa, penyebabnya, dampaknya, haknya, dan kewajibannya anak berkebutuhan khusus. Nah, itu tujuan kita hari ini, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Sudah tahu tujuan pertemuan kita? Halo? Sudah, Bu. Iya, udah mulai ngantuk kayaknya. Udah lelah dari pagi. Tapi senyumnya Ibu Nurul sangat, Ibu Revi juga sangat cantik. Bapak Samlawi semangat sekali. Tuh senyumnya menggoda. Bu Nasioh kerudungnya terlihat kuning. Pokoknya semangat-semangat. Aduh, Sofian juga, wah kelihatan ganteng. Pokoknya keren-keren nih. Pokoknya mahasiswa UT kelas apa ya, Lupa. Kelas apa nih, Bu? B. Kelas B. 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 Ya, kelas B keren-keren. Kelas B keren. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, saya ingin satu pendapat. Apa yang Ibu ketahui tentang anak berkebutuhan khusus? Yang udah Ibu ada di pikiran Bapak Ibu. Anak berkebutuhan khusus itu opo sih gitu loh. Monggo, satu orang saja. Silakan nama. Ya, Bu. Bu Revi ya? Ya, mangga. Ya, betul. Ya, Bu Revi, saya checklist dulu. Ya, mangga Bu Revi. Ya, menurut pemahaman saya, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang peserta didik di mana mengalami kelainan signifikan dari kondisi normal dari anak atau peserta didik yang lainnya. Dia memiliki kekurangan dibanding anak yang normal. Ih, keren. Udah lulus dah pokoknya mah. Belum kuliah aja udah lulus nih Bu Revi. Mudah-mudahan bisa menerapkan ya Bu Revi ya. Karena tujuan umumnya kita harus bisa ngajar anak luar biasa di sekolah biasa gitu ya. Insya Allah. Baik. Sangat luar biasa. Saya menjadi optimis. Pemahaman Bapak Ibu akan terus meningkat. Untuk itu saya ingin menjembatani aja. Kenapa sih dasar hukumnya apa sih kok kita harus mau menerima anak-anak luar biasa? Yang pertama secara internasional. Ini ada di konferensi DRVD CRPD. Nah, ini pendidikan luar biasa ini di tahun 2008. Kemudian Permendiknas nih dari 2009 adanya tentang pendidikan inklusi di SD dan SMP. Jadi wajib kudu harus pendidikan SD dan SMP memfasilitasi anak-anak ABK. Jadi tidak lagi ada penolakan khusus untuk anak ABK gitu ya. Apalagi anak ABK udah daftar lalu ditolak, disuruh nyari sekolah lain itu. Wah, melanggar undang-undang. Ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 19 tahun 2011 dan seterusnya. Boleh ditutup Bapak sebentar nanti kita giliran. Kemudian Permendikbud nomor 46 tentang pendidikan khusus dari mulai layanan khusus dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Kemudian Undang-Undang nomor 8 juga tentang penyandang disabilitas bahwa anak-anak disabilitas itu betul-betul memiliki hak dan yang sama hak untuk mendapatkan pendidikan. Itulah yang mendasari bahwa kita semua mulailah aware menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, tidak lagi melakukan diskriminasi. Baik, mudah-mudahan tidak sampai 60 menit, mudah-mudahan cukup dengan 30 menit, 10 menit presentasi modul 1, KB1, KB2, KB3, 10 menit curah pendapat, kemudian 10 menit penguatan atau penutup. Jadi karena waktunya supaya kita pas jam 15 selesai. Baik, untuk kegiatan presentasi silahkan Bapak Ibu 1 orang untuk KB1, 1 orang untuk KB2, 1 orang untuk KB3. 3 orang bersiap-siap. Sekarang karena belum ada pembagian kelompok atau pembagian tugas, monggo yang bersedia saja. Kalau sudah ada punya PPT sambil share screen, kalau tidak punya cukup memaparkan saja sambil melihat modul. Beritahu temannya halaman sekian. Silahkan 10 menit, 1 orang kurang lebih 4 atau 3 sampai 4 menit. Mangga. Tidak berlama-lama, langsung gercep, gerak cepat. Yuk, nama. Halo.
Halo, nama. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Diana Fitri. Ya, mangga. Ibu siapa, Bu? Ibu Diana Fitri. Oke, Bu Diana Putri. Saya berikan tulis dulu. Ya, mangga. Untuk kegiatan belajar 1 ya Bu, yaitu definisi dan jenis kebutuhan khusus. Yang pertama yaitu definisinya dari berbagai istilah. Kemudian klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus, yaitu kelompok yang mengalami penyimpangan dan kelainan dalam bidang intelektual. Yang kedua dalam bidang keterbiasaan yang terjadi karena hambatan inderanya. Kemudian kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar. Keempat, kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku. Dan kelompok anak yang mempunyai keterbiasaan atau penyimpangan pada ganda atau berat dan sering disebut sebagai tunaganda. Secara umum jenis-jenisnya yaitu kebutuhan khusus yaitu pertama tunanetra yaitu dia kurang penglihatannya. Yang kedua tunarungu yaitu istilah tunarungu dikenakan bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga yaitu gangguan komunikasi yaitu dalam bahasa Inggrisnya disebut communication disorder. Yang keempat yaitu tunagrahita yaitu yang sering dikenal dengan cacat mental dalam kemampuan mental yang berada di bawah normal. Yang kelima yaitu tunadaksa atau secara harfiah disebut cacat fisik. Yang kelima yaitu tunalaras yaitu sebagai pedana dari istilah behavior disorder. Yang ketujuh yaitu anak berkesulitan belajar merupakan anak-anak yang mendapat kesulitan belajar bukan karena kelainan yang dideritanya. Yang keenam yaitu tunaganda yaitu istilahnya tunaganda atau kelompok penyandang kelainan jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu atau jenis kelainan. Demikian Bu. Oke, terima kasih Ibu, singkat, padat, berisi, keren. Ibu Diani hebat. 2 jempolnya Ibu acungkan buat Bu Diana. Yuk, semuanya ridho, ikhlas. Jempolnya simpan di depan kamera. Sambil senyum selebar-lebarnya. Bu Diana hebat. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Diana. Oke, barangkali lanjut aja dulu ya Bu ya untuk mempersingkat waktu. Nanti kita curah pendapatnya. Untuk KB2-nya, mangga Bu. KB2 siapakah gerangan? Presenter kita. Inilah mahasiswa hebat. Wah, Bu Revi. Inilah presenter hebat kita, Ibu Revi Pahmila Rahayu. Ya maaf, akan memaparkan KB2. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan belajar 2 tentang penyebab dan dampak munculnya kebutuhan khusus. Penyebab munculnya kebutuhan khusus itu dikelompokkan menjadi 3. Penyebab prenatal, penyebab perinatal, dan penyebab postnatal ada di modul halaman 1.21. Ayo Penyebab buka halaman 1.21-nya. Yuk. Nah, penyebab prenatal itu sendiri adalah penyebab yang beraksi sebelum kelahiran. Itu disebut penyebab prenatal. Penyebab perinatal yaitu penyebab yang muncul pada saat waktu proses kelahiran. Yang ketiga, penyebab postnatal yaitu penyebab yang muncul setelah kelahiran. Itu penyebab munculnya kebutuhan khusus. Kita lanjut ke dampak kelainan dan kebutuhan khusus. Nah, dampak kelainan dan kebutuhan khusus juga kita dikelompokkan menjadi 3. Ada di modul halaman 1.24. Dampaknya ada 3, dikelompokkan menjadi 3, yaitu dampak kelainan bagi anak, dampak kelainan bagi keluarga, dan dampak kelainan bagi masyarakat. Saya akan jelaskan. Dampak kelainan bagi anak, kelainan akan mempengaruhi perkembangan dan berdampak selama hidupnya. Intensitas dampak kelainan bagi anak dipengaruhi pula oleh jenis dan tingkat kelainan yang diderita serta masa munculnya kelainan. Sedangkan dampak bagi keluarga, dampak kelainannya bisa bervariasi. Namun pada umumnya keluarga merasa syok dan tidak siap akan keadaan anaknya yang berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga itu dampak bagi masyarakat, membuat keluarganya sendiri dan masyarakat menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut.
Ya, itu sekian penjelasan tentang modul kegiatan belajar 2, penyebab dan dampak munculnya kebutuhan khusus. Oke, tepuk tangan buat Bu Repi. Semuanya mana tepuk tangannya? 1000 penonton sepak bola memberikan apresiasi kepada Bu Repi Fabila Rahayu. Ore. Mana tepuk tangannya tuh? Bu Triwahyu memberikan tepuk tangan dengan ikonnya. Ayo Pak Samlawi, tepuk tangannya Pak Samlawi. 1000 penonton sepak bola memberikan apresiasi buat Bu Repi. Yang ikhlas apa tepuk tangannya? Baik Bu Revi, selanjutnya presenter yang ketiga, yaitu siapakah gerangan? Yuk, mangga. Ayo Bu, jangan berlama-lama, langsung jreng. Akan saya berikan apresiasi. Tadi kalau Bu Revi 1000, nanti penonton sepak bola yang tepuk tangan. Kalau untuk yang sekarang 10.000 yang akan tepuk tangan. Ayo, mangga Bu. Pak. Halo, Bapak, Ibu. Ya, silakan Bu. Mangga, nama. Ya, nama Ibu saya Bu Sardianti akan mempresentasikan kegiatan belajar 3. Ibu Sardianti. Kebutuhan serta hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Kebutuhan anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan dalam memberikan kebutuhan anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik atau kesehatan. Yang kedua, kebutuhan sosial emosional. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan. Kemudian, hak penyandang kelainan. Kerangka kerja dilandasi oleh kepercayaan tentang hak anak atas pendidikan yang antara lain menyebutkan bahwa setiap anak yang mempunyai hak dan yang fundamental untuk mendapatkan pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai dan memelihara tahap belajar yang dapat diterimanya. Yang kedua, setiap anak punya karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang unik. Yang ketiga, setiap sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan diimplementasikan dengan mempertimbangkan perbedaan yang besar dalam karakteristik dan kebutuhan khusus. Kebutuhan anak maksudnya. Yang keempat, mereka yang mempunyai kebutuhan belajar khusus harus mempunyai akses ke sekolah biasa yang seyogyanya menerima mereka dalam suasana belajar yang berfokus pada anak sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, kewajiban penyandang kelainan. Di sini tertera Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 4 Pasal 6 menetapkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Demikian pembahasan mengenai kelompok belajar 3. Oke, tepuk tangan. Sesuai dengan janji nih. 10.000 penonton sepak bola mengapresiasi Ibu Yanti yang sudah presentasi. Ayo semuanya tepuk tangan. Ayo, ayo lanjut. Ada yang masih belum tepuk tangan nih. Belum nyampe 10.000. Pokoknya harus nyampe 10.000 tepuk tangannya. Ayo, 1.000 lagi. Masih baru 9.000. Ayo sampai 10.000. Alhamdulillah nyampe juga 10.000 penonton sepak bola mengapresiasi Bunda Sri Jayanti. Apa Sarijanti? Manggilnya apa? Bu Yanti ya? Bu Yanti aja ya, Bu? Yanti, Bu. Oke, ya Bu Yanti. Pokoknya sudah dapat tepuk tangan dari 10.000 penonton ya. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru hebat. Alhamdulillah kita sudah mendengar paparan tentang hakikat pendidikan khusus. Artinya mulailah terbuka apa sih pendidikan khusus itu? Kenapa bisa begitu? Dampaknya bagaimana? Lalu hak dan kewajibannya seperti apa? Mulailah terbuka. Meskipun baru sedikit, mudah-mudahan dengan adanya pendapat dari Bapak Ibu yang lain nanti bisa memberikan pencerahan. Silahkan yang mau tukar pendapat, waktu 10 menit, 8 menit untuk tukar pendapat. Ya, mangga silahkan Bu, sebutkan nama. Yang mau mengeluarkan pendapat, mau bercerita pengalaman, mau bertanya, monggo. Sebutkan nama. Bu.
Siapa, Bu? Tanya Oh, Ibu. Saya Desna Bu Siti Jubaida. Saya berikan turus atau checklist dulu untuk Ibu Siti Jubaida. Oke, Ibu lanjut, Bu, silakan. Ya, saya berbagi pengalaman ya Bu ya. Saya mempunyai satu siswa yang benar-benar hiperaktif Bu. Dia itu suka teriak-teriak sendiri, suka lari-lari sendiri, kadang-kadang suka berbicara sendiri gitu Bu. Apakah itu dinamakan anak berkebutuhan khusus? Oke. Terus dalam menghadapi anak seperti itu, kadang-kadang saya deketin malah lari Bu, malah ngumpet di kolong meja gitu. Nah, bagaimana Bu triknya? Apakah ada trik khusus atau pendekatan apa gitu yang lebih cocok ke anak tersebut? Baik. Mungkin Oke. hanya itu Bu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Ibu Siti Terima Jubaida. Bu Siti Jubaida hebat. Mangga, ada yang mau menanggapi atau berdasarkan pengalaman pernah memiliki anak yang hiperaktif? Siapa nama, Bu? Nurul Bu Ya, mencoba mangga, Bu menjawab. Nurul. Ya, saya Ya, checklist dulu Bu Nurul. kalau Saya cari nama Bu Nurul dulu. Wow, Bu ya Nurul baik. sudah yang ketiga kali berpendapat. Silakan Bu Nurul. Ya Bu, kalau menurut modul yang kita tadi sudah temankan jabarin juga kan di sini ada beberapa kategori anak ANBK ya. Salah satunya kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku yang terdiri dari anak tunalaras dan penyandang gangguan emosi termasuk autis. Mungkin Ibu yang Sajiati itu termasuk anak ABK yang mengalami gangguan emosi atau termasuk autis. Seperti itu kali Bu. Jadi menurut saya itu termasuk salah satu jenis ABK Bu. Karena berdasarkan kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku. Ya, atau Terima gangguan kasih, Bu. emosi ya. Oke, Ya, menurut keren. Bu Nurul hebat. Mangga, ada yang lain mau menambahkan satu lagi untuk memperkaya hasanah kita? Saya Bu. Ya, nama Bu. Desna Bu. Siapa Bu? Bu Desna Multi. Bu Desi. Desna Multi Bu. Oh ya, Bu Desna ya, Desna Multi. Oke, Ya. sip. Saya checklist lagi. Oke, silakan Bu Kebetulan Desna. ya, saya ingin bertanya Bu, bagaimana menurut pendapat Ibu? Kebetulan saya mendapatkan 3 siswa yang membutuhkan kebutuhan khusus. Salah satunya adalah dia tuh udah benar-benar nggak tahu huruf. Membaca setelah saya pelajari yang kita sebutkan baby, dia cuma bisa baca i gitu aja. Jadi di otaknya itu sudah tidak ada pembelajaran yang masuk ke otak dia. Yang satu lagi malah kalau kita memberikan pelajaran dia hanya bengong, nggak bisa masuk ke otaknya. Jadi di satu kelas itu saya punya anak murid yang berkebutuhan khusus itu ada 3. Kebetulan kemarin saya sudah sempat mengeluh sama kepala sekolah. Yang satu lagi sudah tidak bisa menyerap sama sekali. Sama bengong juga. Ya, nggak ada tulisan, nggak ada apa. Siap. Kalau mau belajar, saya coba di depan dan kembali lagi saya ke TK. Dan kebetulan juga kita kan nggak bisa fokus ke murid tersebut. Kita dalam satu kelas itu ada 31 siswa. Seperti kejadian kemarin. Saya lepas dari dia, Bu ini nilainya Bu, saya nilai. Anak-anak udah kumpul di depan semua. Saya tinggal anak itu. Nangis, kejer. Waduh, makanya saya bingung. Aduh, gimana ini solusinya? Mohon penjelasannya dari Ibu. Mungkin bisa memberikan semangat buat saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul ya? Barusan Bu Nurul kan? Ibu siapa barusan? Ibu Desna ya? Desna Bu. Oke, Bu Desna. Ya, maaf Bu. Bu Desna. Bu Desna, ya. Ada yang ingin menjawab kegundahan Bu Desna, memberikan pendapat karena dia sudah bingung ini gimana, udah nangis, mungkin udah kejer. Yang ini anaknya 32, yang 3. Aduh, pokoknya aku mah. Ayo, silakan. Yang mau ngasih pendapat, solusi, semangat. Sebentar ya, ini ada pengawas yang ini ada pengawas telepon ya. Bentar ya. Iya, halo Pak. Waalaikumsalam. Masih Pak, masih di kelas. Saya lagi di kelas UT Pak.
Iya, lagi di kelas UT. Gimana, Pak? Iya. Gimana? Oh iya, saya nggak. Oh iya, iya saya ngajar hari ini terakhir kelas terakhir nih Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa di ini? Di LMS di laman UT Pak, di laman UT. Bukan di LMS Pak. Kalau absen adanya di laman UT. Iya. Iya. Iya di LMS Pak. Di LMS Bapak mungkin add session. Di add session nanti Bapak tinggal add session. Iya di add session kemudian iya tinggal Bapak judul. Bentar ya. Sebentar ya. Iya. Iya bentar ya Pak, nanti telepon lagi. Saya mungkin 10 menit lagi Pak. Iya, siap-siap Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Baik. Baik, teman-teman, saya mohon maaf ada iklan dulu, ada sahabat saya, guru saya, karena memang di UT itu cara mengajarnya sedikit berbeda, mungkin beliau masih kesulitan bagaimana mengakses laman UT, dapat tugas dan sebagainya ya. Kita mau sharing, tapi saya minta nanti setelah sesi ini. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu, guru-guru hebat, guru-guru keren. Tadi berbagai kesulitan menemukan ABK, insya Allah Ibu Desna dalam 8 minggu ke depan Ibu akan tenang dan cerah. Bagaimana? Karena tujuan utama dari pendidikan ABK ini, mata kuliah ini, Ibu harus bisa ngajar yang tadi tuh, menangani anak yang 30 dengan 3 jenis. Bahkan mungkin 10 jenis karakter anak berbeda-beda. Maka nanti akan diberikan trik dan tipnya. Sebagai tip awal, mungkin yang pertama, Ibu langkah awal harus mengidentifikasi. Anak itu kebutuhannya apa? Atau kebutuhannya apa? Ini anak butuhnya ngapalin kok babi bu i doang yang apal. Berarti dia butuhnya ngapalin i aja dulu. Atau ngapalin B aja dulu. Jadi kalau anak yang lain diberikan matematika, diberikan IPA, diberikan segala macam. Nah, khususon untuk anak ABK yang tadi Ibu yang satu nggak apal-apal huruf, yang apalnya huruf I doang. Huruf A nggak apal-apal. Maka siasati untuk anak yang itu, berikan tugas-tugas yang berupa menghafal huruf A. Misalnya mendebalkan huruf atau menulis huruf A aja sampai berapa. Yang penting anak itu tenang. Bu, bagaimana nanti KD-nya tercapai? Tercapai. Kalau anak yang lain mampu mengidentifikasi, misalnya kompetensi dasarnya, mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk anak yang 3 anak ini yang karakternya yang satu nggak ingetnya huruf I doang, maka Ibu bertahap. Saat ini saya mau ngajarin huruf B hari ini. Indikatornya tadi, KD-nya tadi mengidentifikasi makhluk hidup, makhluk hidup, mengidentifikasi ciri-ciri ciri-ciri hewan. Nah, hewan apa yang ada huruf B-nya? Oh, babi misalnya. Nah, si anak yang tadi yang 3 ini yang belum hafal B, suruh nulis B aja. Karena B itu bagian dari babi. Ada gambar babinya. Coba nak tuliskan kata babi. Suruh nulis aja ke bawah huruf babi, B sampai dia hafal. Sambil yang lain Ibu pandu untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Oh, babi. Nah, ciri-ciri babi apa? Kalau babi hidup, atau misalnya jangan babi dah, karena khawatir berkaitan dengan kepercayaan agama kita ya. Ayam misalnya. Kita ambil gambar ayam. Khusus anak yang bengong aja, suruh ngewarnain aja itu gambar ayam. Ibu sediain gambar ayamnya udah difotokopi. Ibu tulisin tulisan ayamnya di garis-garis ditebelin. Kayak anak TK memang betul. Tapi kompetensi dasarnya
kompetensi dasarnya apa tadi? Mengidentifikasi makhluk hidup ayam. Dengan identifikasinya diwarnain. Oh, pasti lagi mau warnain kaki. Itu kan dia sudah mengidentifikasi. Meskipun tingkat berpikirnya berbeda. Tidak lagi anak yang pintar. Anak yang pintar, Bu, ayam kakinya ada 2, jarinya ada 5, jadi jumlahnya sekian. Kemudian berkembang biaknya bertelur. Itu yang tingkat kecerdasannya lebih atau rata. Tapi KD-nya tetap tentang ciri-ciri makhluk hidup. Gitu ya. Jadi tidak keluar dari KD, tetapi ibu tetap, anak itu tetap dengan bahasan yang sama, materi yang sama, cuman tingkat kesulitannya berbeda. Jangan dipaksakan. Aduh Bu, boro-boro nulis. Ya sudah, dia suruh misalnya gini, pindahkan aja, mana ayam, suruh pindahin. Atau bolehlah kalau anak tunagrahita berat, nanti mungkin dibahas lebih lanjut. Udah, anak tunagrahita berat itu nggak usah dibebani dengan kognitif. Udah, ibu dengan life skill aja. Anak yang tunagrahita udah suruh nyapu aja, Nak. Ibu mau belajar dengan teman-teman. Kamu sekarang mengenali lingkungan sekitar, makhluk yang ada di sekitar. Silahkan kamu nyapu ya. Nanti di kamu ketemu apa? Ketemu apa di halaman lagi nyapu? Ibu tanya, bertanya jawab. Bu, saya ketemu burung. Wah, itu identifikasi. KD-nya dapat, tetapi cara belajarnya berbeda. Anak yang kinestetik ya sudah. Anak yang tunagrahita ya udah. Yang penting dia bisa nyebutin, bisa membedakan mana makhluk yang hidup sama makhluk yang tidak hidup. Nah, misalnya ranting, ya tadi ketemu kamu yang disapu apa? Ranting, Bu. Nah, kalau itu makhluk hidup bukan? Nah, tinggal seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu jangan memaksakan mengajar dengan tujuan yang sama. Jadi Bapak Ibu punya indikator sendiri sesuai dengan hasil identifikasi. Kalau anak tadi kata Ibu bengong aja nggak ngapa-ngapain. Nah, identifikasi apakah betul anak itu memiliki IQ yang rendah, maka harus ke psikolog. Ajak orang tuanya diajak. Karena kalau psikolog itu kan cukup lumayan mahal ya. Atau di awal tahun ajaran baru itu sepakati bersama komite membuat pengukuran IQ. Mana yang pintar, mana yang cerdas. Nanti deh di modul selanjutnya akan dibahas. Jadi nggak akan bisa dibahas secara maksimal di sini. Waktu kita tinggal 8 menit kalau di jam saya. 7 menit malah. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat guru-guru hebat, hanya beberapa orang saja. Alhamdulillah Bu Nasuha sudah aktif, Ibu Siti Hodijah, Ibu Desna nih yang sudah, Ibu Nurul Khalifah juga ini sudah 3 kali berpendapat. Kemudian Ibu Diana sudah presentasi dan berpendapat, Ibu Revi juga sudah berpresentasi dan berpendapat, Ibu Sarjati juga sudah berpendapat. Apresiasi buat teman-teman yang sudah aktif terlibat dalam kegiatan perkuliahan. Baik, kita lanjut ke penguatan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di modul 1 KB1 kita belajar tentang definisi dan jenis kebutuhan khusus. Definisi kebutuhan ini makin hari makin halus bahasanya. Dulu disebut PLB, pendidikan luar biasa. Lalu berkembang menjadi ALB. ALB itu khusus buat anak luar biasa. Lalu disebut juga anak berkelainan. Ini agak kasar nih. Atau anak berkelainan. Kemudian ada lagi pendidikan khusus atau inklusi. Kemudian sekarang ini ABK sebutannya, anak berkebutuhan khusus. Nah, makin hari makin manusiawi penggunaan bahasanya, definisinya makin halus, makin bagus. Seperti contoh yang ekstrim, dulu kita menyebut orang gila, ya. Orang gila sekarang lebih halus, ya, bahasanya tidak lagi menggunakan istilah orang gila, tetapi apa, Bu? ODGJ. Nah, sekarang itu dia ODGJ. Agak sedikit manusiawi, sedikit halus, karena mau bagaimanapun setiap orang punya nasib, punya karakter yang sangat berbeda. Tidak bisa kita mengucilkan atau mendiskriminasikan perbedaan yang ada di antara kita, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Tidak lagi membeda-bedakan, ini anak bengong mulu. Coba dicari penyebabnya, di asesmen, diidentifikasi penyebabnya, lalu berikan layanan yang berbeda. Layanan yang berbedanya tentunya tidak keluar dari kurikulum yang ada, karena kita di sekolah biasa.
Kemudian untuk jenis kelainannya ini ada yang di bawah normal. Ini yang banyaknya di bawah normal ya. Nah, tunanetra. Nah, ini nanti untuk tunanetra akan kita pelajari lebih dalam penyebabnya, mungkin kriteria, ciri-cirinya nanti akan dipelajari. Tunarungu juga seperti itu, gangguan komunikasi, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, tunaganda. Ini nanti jenis kelainan ini akan dibahas lebih mendalam, termasuk pertanyaan tadi dari beberapa teman yang menanyakan, Bu, ini masuk kemana? Ini anak kok hiperaktif, oh masuknya ke tunalaras, oh misalnya kok ini anak nggak bisa-bisa yang apal huruf I saja, oh ini masuk ke kesulitan belajar. Nah nanti kita akan belajar mengidentifikasi, mengelompokkan masuk ke dalam anak ABK seperti apa. Baca modulnya, pelajari modulnya, pasti di minggu ke-8 Bapak Ibu mulai cerah bagaimana menangani anak-anak luar biasa di kelas. Untuk klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus ada intelektual, ada yang sangat cerdas, ya IQ-nya seperti apa sih sangat cerdas, ada ukurannya nanti dibahas lebih dalam. Ada tunagrahita sangat bodoh juga, ini ada ukurannya. Kemudian kenapa begitu, bisa dirubah atau enggak? Anak tunagrahita nih nggak hafal-hafal, melongo aja, apakah bisa dirubah atau tidak nanti akan kita bahas. Ada lagi hambatan sensori atau indera, ada tunanetra, tidak bisa melihat, ada tunarungu, dan seterusnya. Ini juga akan dibahas nanti. Kemudian kesulitan belajar, nih anak yang tadi tuh Bu, yang bengong aja, yang cuman huruf I, ini masuknya dalam kesulitan belajar. Maka ini penanganannya, kemudian penyebabnya, karakternya nanti akan kita bahas di modul selanjutnya. Gangguan komunikasi juga seperti itu. Nah, penyimpangan perilaku tadi Bu, yang hiperaktif, yang autis, yang gangguin temen, yang marah-marah kalau dideketin, yang masuk ke kolong mulu, dan sebagainya. Ini nanti akan kita pelajari lebih mendalam di modul selanjutnya. Kemudian keluar biasaan ganda, mungkin ada satu anak yang mengalami ada 2 atau 3 jenis keluar biasaan. Itu di KB1. Untuk di KB2 kita belajar penyebab. Nah, penyebab dan dampak tadi sudah dijelaskan, ada prenatal pada saat proses perkawinan atau proses penyatuan gen ayah ibunya, apakah gen kedua orang tuanya baik atau tidak. Kemudian proses dalam kehamilannya, apakah mendapatkan perlindungan fisik dan psikisnya. Kemudian perinatal pada proses melahirkannya, apakah prosesnya aman atau tidak. Kemudian ini yang paling berbahaya itu misalnya penggunaan vakum melahirkan, mungkin ada bagian yang rusak sehingga anak itu mengalami cacat atau mengalami kebutuhan khusus. Ada postnatal, mungkin karena kecelakaan, karena sakit setelah proses kelahiran sampai menjadi dewasa, anak-anak dan dewasa. Dampaknya ya bagi anak pasti ada, mungkin bisa dia menarik diri kalau lingkungan sekitarnya tidak peduli. Mungkin juga anak itu menjadi minta perhatian, hiperaktif. Ini juga dampak bagi anak. Atau mungkin bagi anak yang lain mungkin akan mencemooh, atau mungkin anak yang lain mungkin akan memperhatikan atau akan welcome atau perhatian. Untuk keluarga ini juga tergantung pendidikan, tergantung budaya, tergantung status sosialnya terhadap penderita ini. Ada pendidikan keluarga yang bagus ya pasti akan memperlakukan anaknya akan dengan baik. Kemudian budaya juga, apakah budaya di lingkungan sekitarnya sudah menyadari bahwa ABK, anak berkebutuhan khusus, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula status sosial, ini juga mempengaruhi. Kemudian masyarakat juga mungkin ada di golongan yang peduli, ada yang di golongan tidak peduli. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak orang yang peduli, karena negara pun sudah peduli terhadap anak-anak luar biasa atau anak-anak berkebutuhan khusus. Itu di modul 2. Di modul 3 kita belajar banyak tentang kebutuhan anak ABK. Ternyata kebutuhan anak ABK itu sama dengan anak normal yang lain, hanya butuh fasilitas pelayanan yang lebih khusus. Misalnya anak tunanetra butuh huruf braille, anak yang tunadaksa mungkin butuh tongkat, butuh kursi roda dan sebagainya. Kemudian hak penyandang kelainan juga ternyata sama, hak untuk dapat pendidikan sama, hak untuk hak hidup juga sama, kewajibannya juga sama. Dalam undang-undang hak wajib bayar pajak, wajib mentaati bela negara, wajib memiliki kepercayaan dan sebagainya, kewajibannya sama dengan orang normal lainnya. Itulah mungkin bahasan kita hari ini yang mudah-mudahan menginspirasi
pertemuan kita, karena waktu jualah kita harus terpisah meskipun banyak kepenasaran. Mohon maaf saya tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan dan kepenasaran Bapak Ibu. Baik, sebagai penutup saya minta kesimpulan. Apa sih yang telah dipelajari hari ini? Satu orang saja, monggo, siapa? Yuk, jangan berlama-lama supaya segera menutup karena saya sudah ditunggu Bapak pengawas untuk menjelaskan tentang pemanfaatan LMS. Ayo, silahkan. Halo. Baik. Ya, siapa? Bu. Saya coba untuk Nama, Bu, nama. saya Triwahyuni, Bu. Oke, Bu Tri lagi. Yuk, monggo Bu Tri. Oh iya Bu Tri, baru satu kali. Mangga Bu Tri, silakan. Ya, jadi dari sudah kita pelajari hari ini, anak ABK adalah menurut saya bukan kekurangan ya, tapi itu adalah anak spesial. Yang jadi tantangan buat kita, bagaimana caranya untuk memberikan hak yang sama, terus untuk tahu cara menanganinya dengan kenal dulu karakternya bagaimana gitu. Karena saya juga sudah menangani di kelas saya sendiri untuk anak ABK dan bukan sekali dua kali. Jadi setiap tahun alhamdulillah ada anak ABK dan itu bervariasi. Yakinlah teman-teman semua itu challenge ya buat kita. Ketika kita berhasil memberikan sesuatu kesan pada mereka, maka memberikan kepuasan tersendiri buat kita. Nah, dan anak ABK ini mempunyai hak yang sama. Jadi mereka juga tidak dipisahkan ya belajarnya, tetap sama, diperlakukan dengan yang sama. Hanya saja mungkin kita lihat kebutuhannya dan untuk targetnya yang mungkin dibedakan. Target pencapaian dalam pembelajaran karena dia memiliki kebutuhan khusus ya, karena dia spesial. Jadi target pembelajarannya juga khusus gitu. Keren. Tapi untuk yang lain-lain, untuk perhatian, untuk penanganan, untuk untuk selain target itu semua disamaratakan gitu. Jadi semangat guru-guru hebat, semuanya pasti bisa, semuanya pasti mampu ya untuk menangani anak ABK. Jadi sudah ada anak ABK jangan down, kita harus cari tahu nih benang merahnya. Ketika kita sudah tahu benang merahnya, insya Allah berjalan lancar semuanya. Akhirnya ketemu juga benang merahnya di kerudung merah Ibu Sarjanti dan Ibu Mona Lisa. Karena cari benang merah nih. Kebetulan kerudungnya merah, pasti dapat nih benang merahnya. Oke, keren-keren, luar biasa. Hari ini pertemuan kita alhamdulillah tuntas karena dengan diapresiasi oleh Bu Triwahyuni yang memaparkan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Namun belum tuntas. Kenapa belum tuntas? Karena Bapak Ibu belum buat peta konsep. Maka untuk tindak lanjutnya buat peta konsep modul 1 dan 2, kirim ke LMS yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian isi formatif, ukur secara individu. Setiap KB itu kan ada formatifnya ya Bapak Ibu. Ada tidak? Halo, ada tidak? Halo. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Nah, formatifnya diisi. Jika belum dapat nilai 80, balik lagi baca lagi. Coret-coret lagi, stabilo lagi, warnain lagi gitu ya Bu ya. Agar modulnya tidak diwariskan ke anak cucu. Cukup disimpan di dalam otak kita, lalu aplikasikan, terapkan di sekolah masing-masing. Lakukan komunikasi dan pengiriman tugas di LMS. Jadi hari ini itu Bapak Ibu sudah banyak belajar tentang definisi, jenis, penyebab, dampak, kebutuhan, hak, dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Itulah pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan membawa berkah. Silahkan tangannya seperti di foto saya. Itu foto nggak tahu tahun berapa, masih gadis kayaknya. Ya, silahkan tangannya digoyangkan, kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin.
Akhirnya selesai sudah kegiatan kita hari ini, tutorial kita hari ini, dengan sisa-sisa tenaga kita yang sudah dari pagi berjibaku di depan laptop kita juga sudah panas kita pegang. Mudah-mudahan ini adalah sebuah ibadah dan ada manfaatnya tentunya sesuai dengan harapan dari tujuan umum, Bapak Ibu mampu memberikan layanan pendidikan kepada anak luar biasa di kelasnya masing-masing. Maka itulah bukti dari keberhasilan mata kuliah ini, di samping Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas sampai nanti UAS, sehingga saya tuntut nilainya wajib A, kudu A, nggak boleh pokoknya mahasiswa dari tutorial berkebutuhan khusus harus A, karena ini terbukti di waktu-waktu sebelumnya mahasiswa UT UPBJJ Serang Pokjar Kota Tangerang untuk mata kuliah ABK di bawah bimbingan tutornya saya selalu dapat nilainya A. Syaratnya apa? A, kerjakan tugas, buat peta konsep, baca modul, formatif sampai lecek gitu ya. Kemudian yang paling utama, pakai tangan sendiri ngerjakan tugas-tugasnya, nggak boleh nyuruh orang, tangan sendiri, otak sendiri, supaya nanti terkirim ke dalam memori Bapak Ibu. Mohon maaf saya ada agak sedikit menambah waktu 10 menit karena memang tadi juga masuknya agak lewat. Saya Uningsi sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan saya, mohon dimaafkan kehilafan saya, tidak ada niatan buruk. Salam buat keluarga, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siaran ulang nanti saya sharekan link YouTube-nya di grup ya. Terima kasih. Akhirul kata, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, mangga. Untuk yang ketua kelas mungkin mau bagi-bagi kelompok atau apa, monggo dilanjutkan. Waalaikumsalam.